Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan final project dari mata kuliah rangkaian elektronika, yaitu dengan topik transceiver dengan frekuensi output 868 MHz. Yang pertama, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Azra Zaki Pratama, kemudian ada teman saya yaitu Jonathan. Yang pertama ada target atau outline dari presentasi ini. Yang pertama ada dasar teori, perhitungan, skematik, simulasi, dan PCB. Oke, nah yang pertama apa sih RC osilator itu? Jadi RC osilator merupakan jenis rangkaian osilator yang menggunakan resistor R dan kapasitor C sebagai elemen utama dalam pembentukan sinyal osilasi. Jadi dia menggunakan dinamakan RC osilator dia karena menggunakan resistor dan kapasitor sebagai elemennya. Nah, osilator ini digunakan untuk menghasilkan sinyal gelombang sinusoidal pada frekuensi rendah hingga menengah tergantung pada nilai R dan C yang digunakan dalam rangkaian. Jadi, besarnya frekuensi output yang dihasilkan dari RC osilator tergantung seberapa besar atau nilai dari resistor dan kapasitornya. Nah, prinsip kerja RC osilator ini bekerja berdasarkan prinsip umpan balik positif atau positive feedback yang terjadi dalam rangkaian. Rangkaian ini memanfaatkan fase pergeseran sebesar 180 derajat yang dihasilkan dari jaringan RC ketika digabungkan dengan penguatan tambahan sebesar 180 derajat dari op-amp atau transistor. Total pergeseran fase menjadi 360 derajat atau 0 derajat yang memenuhi kriteria Barkhausen untuk osilasi. Jadi, bagian penguatan op-amp akan menghasilkan 180 derajat, kemudian bagian jaringan RC akan menghasilkan 180 derajat, jadi perbagian akan menghasilkan 60 derajat. Oke, kita masuk ke kriteria Barkhausen. Nah, kriteria Barkhausen adalah kriteria agar sebuah rangkaian dapat berosilasi, maka dua syarat Barkhausen harus terpenuhi. Yang pertama itu ada loop gain harus sama dengan atau lebih besar dari 1, dan pergeseran fase total yang terjadi dalam satu putaran loop tertutup harus sebesar 0 derajat atau kelipatan 360 derajat. Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Oke, yang kedua kita cara mencari frekuensi RC passive osilator. Nah, cara mencari frekuensi RC passive osilator dapat menggunakan rumus 1/2 pi RC kali akar 6. Nah, akar 6 ini didapatkan dari 2 dikali 3. Nah, 3-nya itu dari jumlah kapasitor yang kita gunakan. Oke, selanjutnya RC passive osilator menggunakan jaringan RC3 tahap untuk menghasilkan pergeseran fase sebesar 180 derajat dengan penguatan inverting dari transistor atau op-amp. Total pergeseran fase menjadi 360 derajat. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu perhitungan. Nah, setelah didapatkan rumus dari sebelumnya, dari teori, yaitu rumusnya F sama dengan 1/2 pi RC kali akar 6, kita inisialisasi, C-nya sama dengan 0,01 picofarad, kemudian kita masukkan frekuensinya 868 kali 10 pangkat 6, sama dengan 1/2 pi R kali 10 pangkat min 14 kali akar 6, didapatkan resistornya sebesar aproksimasi 7.500 ohm atau 7,5 kilo ohm. Nah, dari kapasitor dan resistor ini kita uji juga kriteria Barkhausen-nya yang kita masukkan ke rumus untuk mencari sudut fasenya. Yang pertama itu kita menggunakan rumus arctans 1/2 pi RC, kita masukkan parameter-parameternya, didapatkan pergeseran sudut pas perbagian ini itu menghasilkan sudut 67,75 derajat. Nah,
Selanjutnya, kita mencari juga penguatan atau gainnya, di mana kita menggunakan Rx sebesar 85 ohm dan R1 sebesar 3 ohm, sehingga jika dibagi, maka menghasilkan penguatan sebesar 28,3. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya hanya mendekati kriteria Barkhausen, karena cukup sulit untuk mencari sudut yang tepat dan frekuensi yang tepat juga untuk menghasilkan 860 MHz. Nah, walaupun hanya mendekati, saat dilakukan simulasi menggunakan LT-Spice, frekuensi outputnya itu tetap ya, berkisar di antara kurang lebih didapat nilai error kurang dari 10% itu masih di 868 MHz. Baik, terima kasih Azra karena sudah mempresentasikan untuk dasar teorinya. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu juga. Nama saya adalah Jonathan Edward Charles de Freitas, dari kelompok 9 juga dan menjadi rekan kelompok untuk Azra. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang kita udah bikin untuk proyek ini. Jadi mungkin kita bisa langsung lihat LT Spice-nya terlebih dahulu. Jadi kita ditugaskan untuk membuat sebuah RC oscillator dan seharusnya sudah ditunjukin juga sama Azra. Kita ditugaskan untuk 868 MHz dan pada ujungnya kita menentukan bahwa nilai kapasitornya adalah 0,01 picofarad sedangkan nilai resistornya adalah 7500 ohm dan sedangkan RF dan R biasa ini itu rasionya mendekati 29 gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung run aja. Jadi pada saat V out di sini kita bisa analisis bahwa di sini sudah kelihatan bahwa kurang lebih frekuensinya mirip lah ya. Di sini itu frekuensinya 863. Jadi lebih kecil daripada batas toleransi yang plus minus kurang lebih 10% dari nilai yang diinginkan yaitu 868 MHz. Jadi menggunakan rangkaian ini kita sudah bisa mencapai target kita dan langkah selanjutnya adalah untuk melakukan membuat PCB. Di sini saya dengan Ezra setuju untuk membuatnya menggunakan EasyEDA. Jadi EasyEDA itu kita bisa membuat PCB, tapi sebelum membuat PCB-nya kita bisa menaruh kembali skematiknya kita. Tapi dengan tambahan bahwa di sini ada pin untuk input dan juga output. Jadi di sini kita di sini menggunakan op-amp yang mungkin mirip, tapi sudah dicek juga dari datasheetnya bahwa kurang lebih kalau nggak salah bisa sampai 4 GHz. Jadi melebihi batas yang kita inginkan. Rangkaiannya sama kalau kita lihat di sini. Dan ada 4 pin yang diminta, yaitu ada V+, V-min, output, dan juga ground. Gitu. Jadi kalau kita membuat PCB-nya kurang lebih seperti ini. Gitu. Kita berhasil untuk merancang sebuah posisi untuk ketiga kapasitor dan kelima resistor serta op-amp-nya dan juga keempat input dan mungkin satu output, tiga input dan satu output, sehingga semuanya itu berada di satu layer yang sama gitu. Yang warna merah ini itu satu layer semua. Dan dengan demikian kita bisa ngelihat kalau 2D kayak gini kurang lebih, jadi sama aja. Dan kalau 3D kita kayak gini gitu. Jadi ada 4 pin, semuanya male gitu dan satu pinnya itu untuk ground dan ketiganya itu ada yang buat V plus, V min dan juga output. Jadi mungkin demikian merupakan hasil akhir dari proyek kami. Kami sudah berhasil untuk membuat sebuah RC oscillator yang mengeluarkan 868 MHz RC oscillator dengan hasil seperti demikian. Kita sudah berhasil untuk merancang PCB-nya. Ini adalah bentuk dari 3D-nya gitu.
Mungkin itu saja untuk presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau mungkin ada salah kata, saya dan juga Azra meminta maaf. Dan untuk waktunya, karena sudah menonton video presentasi kami ucapkan terima kasih.